Shalom, Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan. Bersyukur di pagi ini karena kebaikan Tuhan, kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Kamis 15 Mei 2025. Untuk mengawali aktivitas kita di pagi ini, bersama-sama kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kepadamu Bapa, di pagi yang indah ini, kami bersyukur berkat Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami. Bersyukur sepanjang malam lamanya, Tuhan telah bersama-sama dengan kami, hingga pada saat ini kami boleh menikmati hari baru anugerah Tuhan. Ya Bapa di dalam kerajaan sorga, saat ini firman-Mu akan kami baca dan renungkan bersama. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong dan mampukan kami memahami firman-Mu. Biarlah boleh mengambil bagian dalam menjalani kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan kita di pagi ini dari Yehezkiel 2 ayat 8 sampai pasal 3 ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan, "Dan engkau anak manusia, dengarlah apa yang kufirmankan kepadamu. Janganlah memberontak seperti kaum pemberontak ini. Ngangakkanlah mulutmu dan makanlah apa yang kuberikan kepadamu. Aku melihat sesungguhnya ada tangan yang terulur kepadaku, dan sungguh dipegangnya sebuah gulungan kitab, lalu dibentangkannya di hadapanku. Gulungan kitab itu ditulisi timbal balik, dan di sana tertulis nyanyian-nyanyian ratapan, keluh kesah, dan rintihan. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini, makanlah gulungan kitab ini dan pergilah. Berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, makanlah gulungan kitab yang kuberikan ini kepadamu, dan isilah perutmu dengan itu. Lalu aku memakannya, dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, mari, pergilah dan temuilah kaum Israel, dan sampaikanlah perkataan-perkataanku kepada mereka. Sebab engkau tidak diutus kepada suatu bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, tetapi kepada kaum Israel, bukan kepada banyak bangsa-bangsa yang berbahasa asing dan yang berat lidah, yang engkau tidak mengerti bahasanya. Sekiranya aku mengutus engkau kepada bangsa yang demikian, mereka akan mendengarkan engkau. Akan tetapi kaum Israel tidak mau mendengarkan engkau, sebab mereka tidak mau mendengarkan aku, karena seluruh kaum Israel berkepala batu dan bertegar hati. Lihat, aku meneguhkan hatimu melawan mereka yang berkepala batu, dan membacakan semangatmu melawan ketegaran hati mereka. Seperti batu intan yang lebih keras daripada batu, kuteguhkan imanmu. Janganlah takut kepada mereka dan janganlah gentar melihat mukanya, sebab mereka adalah kaum pemberontak. Selanjutnya firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, perhatikanlah segala perkataanku yang akan kufirmankan kepadamu, dan berikanlah telingamu kepadanya. Mari, pergilah dan temuilah orang-orang buangan, teman sebangsamu, berbicaralah kepada mereka dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah, baik mereka mau mendengarkan atau tidak. Demikian firman Tuhan. Amin. Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, jangan gentar adalah tema kita di perenungan saat ini. Dalam pembacaan kita, Yehezkiel adalah seorang nabi yang dipanggil oleh Tuhan dengan sebutan anak manusia. Sebutan anak manusia menandakan bahwa Yehezkiel rapuh. Allah memanggil dan memperlengkapi dengan roh-Nya, lalu mengutusnya ke tengah-tengah bangsa pemberontak.
Bangsa Israel adalah pemberontak kepada Allah, bangsa yang keras kepala dan tegar hati. Bangsa Israel bisa saja mendengarkan Yehezkiel, namun bisa juga menolak. Pemanggilan dan pengutusan ini bukan hal yang mudah bagi Yehezkiel. Allah tahu kegelisahan hati Yehezkiel, karena itu Allah katakan, "Janganlah takut dan janganlah gentar." Allah meneguhkan hati nabi yang diutusnya. Allah tahu bahwa Yehezkiel rapuh dan takut untuk tugas yang berat ini, namun Allah meneguhkan nabinya. Sobat Rehat yang sama-sama dikasihi Tuhan, menyampaikan ajakan pertobatan kepada bangsa pemberontak adalah tantangan yang berat. Allah ingin agar umat tahu bahwa ada seorang nabi Allah di tengah mereka, dan Allah ingin agar mereka bertobat. Yehezkiel tidak berdebat dengan Allah karena ia menyadari tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang nabi. Ia menyadari bahwa pilihan atas dirinya istimewa, yakni untuk menyampaikan peringatan kepada bangsa Israel agar mereka bertobat. Keadaan bangsa Israel tidak jauh berbeda dengan keadaan kita sekarang. Banyak orang Kristen dalam hidupnya memberontak kepada Tuhan melalui berhidup sehari-hari. Para pendeta, penatua, dan diaken diutus oleh Tuhan kepada mereka untuk menyerukan peringatan dari Tuhan. Jangan takut kepada mereka walaupun mereka adalah orang kaya, pejabat, ambek tondok, dan lain-lain. Tegurlah mereka, peringati dan ajarlah mereka seturut firman Tuhan. Mereka mau mendengar atau tidak, berbicaralah dan sampaikanlah firman Tuhan kepadanya. Ingat, Tuhan katakan, jangan takut dan jangan gentar. Amin firman Tuhan. Mari satu dalam doa kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, Allah Tritunggal yang terus kami puji, kami sembah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu boleh kami baca dan renungkan bersama. Biarlah senantiasa menguatkan iman kami untuk terus percaya kepadamu dan hidup dalam kehendak Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, berdoa buat jemaat-Mu, jemaat Tangerang dimanapun berada. Tuhan terus hadir dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berkati setiap tugas dan tanggung jawab kami, biarlah semuanya itu boleh kami kerjakan dengan penuh sukacita dan terus berpengharapan hanya kepadamu. Juga kami berdoa buat jemaat-Mu yang dalam pergumulan karena sakit penyakit. Tuhan terus berkati mereka. Tuhan hadir menguatkan dan menyatakan kesembuhan bagi mereka. Biarlah kasih Tuhan terus kami rasakan dalam kehidupan kami, dan nama Tuhan yang terus kami puji dan kami muliakan. Ya Bapa, ini yang menjadi doa kami, ungkapan syukur dan permohonan kami. Berkati kehidupan kami, terlebih dalam segala aktivitas kami di hari ini. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita di pagi ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.